Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat, karunia, hidayah, kesehatan, diberikan istiqomah, sehingga kemudian kita bisa berjumpa kembali dalam acara yang kita berharap, berdoa kepada Allah agar diberkahi dan membawa keberkahan setelahnya, membawa kebaikan setelahnya. Dan salawat dan serta salam kita curahkan, kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan kebaikan. Maka di pagi hari menjelang siang ini kita berkumpul sedikit membahas tentang agama Islam yang kita yakini ini, bahwa agama ini adalah agama yang benar, agama yang membawa keselamatan di dunia dan di akhirat, agama yang membawa kebahagiaan, yang menunjukkan jalan untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Mengingatkan kembali bahwa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin, menciptakan kita lahir di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kita sudah hafal bersama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah dasar yang harus kemudian dijadikan pedoman prinsip hidup kita, bahwa ternyata kita dilahirkan hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata ibadah tersebut juga adalah jalan menuju kebahagiaan. Dahulu saya menjelaskan tentang cobaan hidup Nabi Muhammad SAW yang sangat berat. Bahkan sebelum kenabian pun beliau hidup dengan begitu berat. Ayahanda Abdullah bin Abdul Muttalib sudah meninggal, sedangkan beliau masih dalam kandungan rahim. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ibunda Aminah bintu Wahab juga meninggal ketika beliau berkisar umur 6 tahun saja. Sempat diasuh sang kakek, ternyata hanya sekitar 1 tahun lebih. Abdul Muttalib pun meninggal, diasuh oleh Abu Thalib, paman dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian hidup dalam kesederhanaan,
hidup dengan sangat sederhana. Kemudian Allah memberikan kecukupan. Allah nikahkan beliau dengan ibunda Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Ketika mendapat nubuah kenabian, ternyata malah dapat caci maki, tuduhan sebagai orang gila, sebagai tukang sihir. Kemudian diberikan ancaman, siksaan fisik, dicekik, dan seterusnya. Bahkan mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permusuhan yang ditampakkan dengan jelas, dan kemudian mereka membuktikan permusuhan tersebut. Andai kita mendapatkan cobaan yang sama, tidak mungkin kuat menanggung beratnya cobaan tersebut. Di puncaknya pada malam hijrah, sebelumnya hari Kamis pagi, tanggal 26 Safar, Abu Jahal, teman masa kecil beliau, mengumpulkan Nabi Muhammad, mengumpulkan para pejabat pembesar Quraisy di Darun Nadwa. Tujuannya adalah sikap kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengambil keputusan, nanti malam Jumat kita akan bunuh. Ketika kita ingin mempelajari Islam, kita lihat Nabi Muhammad SAW di sini. Cobaan yang sangat berat ini tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang sengsara hidup di dunia. Tetap, jawaban yang sama dan satu-satunya jawaban ketika ada pertanyaan siapa seorang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini, hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita membahas tentang tujuan kita dilahirkan hidup di dunia, yaitu agar beribadah kepada Allah. Tentunya siapa yang paling taat ibadahnya kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata di antara hikmah yang lain, harus diingat, itu adalah cara yang Allah berikan agar kemudian manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan kelak kebahagiaan di akhirat. Terlihat sederhana, dan kita sudah mengulang-ulang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena sudah dapat bocoran jawaban dari hakikat kehidupan kita di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah, seolah terlihat sederhana. Tapi di luar sana, orang-orang non-muslim, mereka mencari jawaban atas pertanyaan sederhana, untuk apa saya hidup? Mengapa saya dilahirkan? Bagi yang hidup dalam keadaan mewah dengan sendok emas perak, dia hanya kemudian bersenang-senang di dunia. Tapi juga tetap mereka akan mendapatkan pertanyaan ini dan tidak bisa jawab. Lebih parahnya ketika mereka yang dilahirkan dalam keadaan sengsara di dunia, keterbatasan, maka mereka juga sangat butuh mendapatkan jawaban, kenapa saya hidup, kenapa saya dilahirkan dengan keadaan yang luar biasa berat. Ada orang yang dilahirkan di pedalaman Afrika dengan keadaan lingkungan mereka yang tidak mengenal agama Islam.
hidup dengan lingkungan yang sangat keras, tandus, padang pasir, sejauh mata memandang. Tidak ada pepohonan, tidak ada kesejukan. Hanya panas, haus, lapar, dan tanpa pedoman hidup. Yakin mereka kemudian hidup dengan berat, dengan susah, dengan menjerit. Maka kaum muslimin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah ternyata Allah menciptakan jin dan manusia agar beribadah kepadanya, mengenal Allah dengan iman yang benar, mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang benar. Hanya untuk sekedar mengenal Allah, mengingat Allah, ini adalah kebahagiaan. Dulu saya berikan sebuah analogi. Ada seorang anak, kemudian dia sejak lahir ternyata dibuang di satu panti asuhan. Dia mulai mengenal kehidupan, dia mulai bisa melihat. Ternyata orang pertama yang dia lihat bukan ibunya, hanya seorang suster yang menjaga bayi di satu panti asuhan. Ada karakter seorang laki-laki yang kemudian dia lihat, dan itu bukan bapaknya. Ternyata hanyalah seorang penjaga di satu panti asuhan. Dia tumbuh besar, dia dewasa. Andai pun dia sukses, uangnya banyak, mobil mewah, rumah besar, andai dia tidak tahu siapa ibu kandungnya, siapa bapak kandungnya, hanya sebatas pertanyaan, siapa ibu kandungku, siapa ayah kandungku, hanya sebatas pertanyaan itu, dan dia tidak tahu jawabannya. Dia hanya dapat cerita, tiba-tiba ada orang datang, taruh bayi, kemudian pergi. Bayangkan ibu bapak, yakin orang ini akan terbayang dengan pertanyaan tersebut seumur hidupnya. Makanan seenak apapun, andai kemudian muncul pertanyaan, siapa sih ibu kandungku, hilang rasa enaknya. Sedang minum minuman yang sangat enak segar ya, seperti di hadapan saya. Yakin ketika muncul pertanyaan itu, hilang rasa segar dari minuman tersebut. Sama orang yang kemudian ternyata dia tidak tahu, tidak mengenal Tuhan yang benar. Yakin dia tidak mungkin bisa hidup dengan tenang. Setelah diamati kehidupan di dunia ini dengan kesempurnaan yang luar biasa, dia akhirnya meyakini harus ada Tuhan yang menciptakan. Tapi siapa Tuhan itu? Apa namanya? Saya harus memanggil dengan sebutan apa? Maka orang yang kemudian terjebak dengan pertanyaan seperti ini dalam hidupnya, yakin dia tidak bisa hidup dengan bahagia di dunia ini.